Halo semuanya, selamat datang di YouTube video mengenai self concept untuk tugas personal branding. Perkenalkan, nama saya Feni Ivana Marcelina dan ada teman saya Rizka. Halo semua, nama saya Rizka Yuluvia. Selanjutnya ada Tamarata Rizky. Halo semua, perkenalkan nama saya Tamarata Rizky Katea. Selanjutnya ada Aji. Perkenalkan semuanya, nama saya Haji. Lalu ada selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Rahmawati. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pengertian self concept. Yang pertama, pengertian self concept. Self concept itu apa sih? Jadi self concept itu adalah pandangan, penilaian, dan perasaan individu tentang dirinya sendiri. Dan ini mencakup bagaimana seseorang memandang dirinya, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Next. Di sini ada biografi Nelson Mandela. Nama lengkapnya adalah Nelson Rolihlahla Mandela. Dia lahir 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Pendidikannya sekolah misionaris Fort Hare, kuliah hukum di Johannesburg. Aktivisme awalnya bergabung ANC 1944, dirikan Liga Pemuda ANC perjuangkan keadilan hukum bagi warga kulit hitam. Penjaranya 27 tahun di Pulau Robben atas tuduhan sabotase. Pembebasan dan presiden dibebaskan 1990. Presiden kulit hitam pertama di tahun 1994 sampai 1999. Ia wafat di tanggal 5 Desember 2013. Dikenal sebagai simbol keadilan dan perdamaian dunia. Next. Mandela, yang pertama, ia merupakan memimpin perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan selama beberapa dekade. Dia menghabiskan 27 tahun di penjara karena aktivitas politiknya, menjadi simbol perlawanan global terhadap ketidakadilan dan rasisme. Berperan penting dalam transisi damai menuju demokrasi multiras di Afrika Selatan. Ia juga meraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 bersama F.W. de Klerk atas kerja mereka dalam mengakhiri apartheid. Ia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, mempromosikan rekonsiliasi dan persatuan nasional melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berikut kami sampaikan komponen self concept. Self concept sendiri terdiri dari 3, yaitu identitas, harga diri, dan gambar diri. Lalu di sini ada identitas dalam self concept Nelson Mandela. Identitas Nelson Mandela dalam self concept dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pemimpin dan pejuang. Yaitu Mandela mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin dan pejuang hak asasi manusia yang berjuang untuk mengakhiri apartheid dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang di Afrika Selatan. Lalu yang kedua itu ada simbol perdamaian dan rekonsiliasi, yaitu setelah menjadi presiden, Mandela memperkuat identitasnya sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi, mempromosikan persatuan dan keadilan bagi semua warga negara. Lalu yang ketiga itu ada pemberani dan tahan uji, yaitu pengalaman penjara dan perjuangannya membentuk identitasnya sebagai individu yang pemberani dan tahan uji, yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Identitas Mandela sebagai pemimpin yang bijak, pemberani, dan berkomitmen pada keadilan dan perdamaian memainkan peran penting dalam bentuk self-konsepnya. Next. Selanjutnya, harga diri dalam self concept Nelson Mandela. Yang pertama ada kehormatan dan martabat, yang dimana Nelson Mandela dilihat sebagai orang yang bermartabat karena dirinya sendiri sebagai pejuang para apartheid dan ras kulit hitam. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yang dimana Nelson Mandela sendiri bersikap adil dan menuntut hak dan kesetaraan rakyatnya.
Yang ketiga, kemampuan untuk memaafkan. Walau ia dipenjara selama 27 tahun, tapi Nelson Mandela tetap mau memaafkan para ras kulit hitam yang menganiaya rakyatnya sendiri. Harga diri Mandela tercermin dalam keberanian, integritas, dan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan harga diri Nelson Mandela dalam self-concept. Yang pertama yaitu ada keyakinan dan keteguhan prinsip. Keyakinan dan keteguhan prinsip Mandela memiliki harga diri yang tinggi. Ia yakin pada nilai-nilai yang diyakininya, keadilan, kesetaraan, anti-rasisme, dan tetap teguh walau harus dipenjara 27 tahun. Ia tidak goyah atau rendah diri, bahkan ketika diperlakukan tidak adil. Lalu yang kedua, menerima diri dan menghargai diri. Mandela menerima kekuatan dan kekurangannya. Ia tidak membenci dirinya walau mengalami kegagalan atau penolakan. Ia tetap menghargai dirinya sebagai manusia yang punya nilai terlepas dari perlakuan buruk rezim apartheid. Lalu yang ketiga, optimis dan kemampuan memotivasi diri. Harga diri Mandela tampak dari optimisme dan semangatnya untuk terus memperjuangkan perubahan. Meski menghadapi tantangan besar, ia percaya bahwa dirinya mampu membawa perubahan positif. Lalu yang keempat, yaitu empati dan pengampunan. Mandela tidak membalas dendam setelah dibebaskan. Ia memilih jalan rekonsiliasi, menunjukkan bahwa ia tidak merasa rendah diri atau minder, justru percaya diri dan mampu menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Lalu yang terakhir adalah mampu menerima pujian dan kritikan. Sebagai tokoh dunia, Mandela menerima pujian dengan rendah hati dan tidak sombong. Kesimpulannya yaitu harga diri Nelson Mandela ini sangat tinggi dan ini menjadi inti dari konsep dirinya. Next. Lalu ada gambaran diri Nelson Mandela dalam self-concept. Yang pertama, gambar diri sebagai pemimpin dan pejuang keadilan. Mandela memandang dirinya sebagai pejuang yang berdedikasi untuk menghapus sistem apartheid dan memperjuangkan kesetaraan serta kebebasan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Visi ini sangat kuat dalam dirinya dan menjadi landasan utama dalam konsep dirinya. Ia membayangkan Afrika Selatan yang bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan, dan visi ini menopang keteguhan hatinya selama masa penahanan yang panjang, yaitu 27 tahun. Lalu yang kedua ada gambaran diri sebagai sosok yang penuh cinta dan pengampunan. Mandela melihat dirinya bukan sebagai pembenci, melainkan sebagai sosok yang mampu mengajarkan cinta dan rekonsiliasi. Ia percaya bahwa kebencian adalah suatu yang dipelajari dan oleh karena itu bisa dilawan dengan cinta. Sikap ini tercermin dalam tindakannya yang mengundang mantan penjaga penjara dan lawan politiknya ke upacara pelantikannya sebagai presiden. Ia menunjukkan gambaran diri yang rendah hati dan penuh empati. Lalu yang ketiga ada gambaran diri sebagai pribadi yang tangguh dan berani. Dalam konsep dirinya, Mandela menyadari rasa takut dan kesulitan yang dialaminya, namun ia menegaskan bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk mengatasi rasa takut tersebut. Selama 27 tahun di penjara, ia mempertahankan martabat dan harga dirinya dengan sikap yang tidak menyerah, penuh keteguhan dan optimisme. Lalu yang keempat ada gambaran diri sebagai pribadi yang bijaksana dan matang. Selama masa penjara, Mandela mengalami transformasi dari seorang pejuang radikal menjadi sosok yang lebih bijaksana dan matang. Ia menggunakan pengalaman tersebut untuk mengembangkan kekuatan moral dan kewibawaan. Gambaran diri ini menunjukkan keadilan refleksi diri dan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Lalu yang terakhir ada gambaran diri sosial dan kultural. Mandela juga memandang dirinya sebagai bagian dari komunitas dan bangsa yang lebih besar. Ia sadar akan perannya dalam membangun persatuan di tengah keragaman ras dan budaya di Afrika Selatan. Ia menggunakan citra dirinya sebagai anak kepala suku, seorang petinju, dan sosok yang berpenampilan rapi untuk memperkuat identitas dan pengaruhnya di masyarakat. Selanjutnya, next.
Selanjutnya ada 3 faktor konsep diri. Yang pertama, pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah serangkaian peristiwa, keberhasilan, kegagalan, dan tantangan yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Baik pengalaman positif maupun negatif dapat membentuk cara individu melihat diri sendiri, kemampuan, dan menilai dirinya sendiri. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada segala bentuk hubungan dan komunikasi yang terjalin antara individu dengan orang lain. Umpan balik, evaluasi, dan perbandingan yang diterima dari orang-orang di sekitar, seperti keluarga, teman, guru, dan masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana seseorang memandang dirinya. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, tradisi, dan ekspektasi yang dianut oleh masyarakat tempat individu hidup. Budaya juga mempengaruhi bagaimana seseorang memahami peran dirinya, apa yang dianggap baik atau buruk, serta standar kesuksesan dan gaya hidup. Pengalaman hidup Nelson Mandela dalam membentuk konsep dirinya. Yang pertama ada pendidikan. Nelson percaya bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, yaitu membentuk rasa percaya diri dan kepemimpinannya. Ia percaya bahwa ketika ia dikeluarkan dari universitas dan tidak langsung lulus, ia tetap gigih dan untuk terus belajar menjadi seorang pengacara yang menunjukkan komitmennya terhadap pengetahuan sebagai alat perjuangan. Yang kedua ada perjuangan anti-apartheid. Aktif di ANC sejak muda, membangun identitas sebagai pejuang keadilan dan kebebasan. Pengalaman langsung menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi rasial memperkuat keyakinannya pada kesetaraan dan keadilan. Perjuangan ini membentuk identitasnya sebagai pejuang kebebasan dan pemimpin. Yang ketiga, penjara 27 tahun. Ia mengasah ketahanan, kesabaran, dan prinsip moral, membangun karakter yang kuat dan tangguh. Pengalaman ini mengajarkan kepada ketahanan, kesabaran, dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan integritas atau transparansi. Yang keempat ada rekonsiliasi dan kepemimpinan. Memilih perdamaian bukan balas dendam, memantapkan dirinya sebagai simbol rekonsiliasi dan keadilan dunia. Pemimpin yang bijaksana, pemaaf, dan memiliki visi untuk persatuan bangsa, bukan sekedar seorang revolusioner. Pengalaman ini mengukuhkan identitasnya sebagai simbol perdamaian dan keadilan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor interaksi sosial Nelson Mandela dalam self-concept. Interaksi sosial berperan penting dalam pembentukan konsep diri atau self-concept Nelson Mandela. Beberapa faktor interaksi sosial yang membentuk citra dirinya antara lain, yang pertama ada pengaruh lingkungan sosial. Mandela tumbuh dalam masyarakat yang mengalami ketidakadilan rasial yang membentuk kepeduliannya terhadap kesetaraan. Dan yang kedua ada relasi dengan tokoh-tokoh pergerakan. Hubungan dengan aktivis lain seperti Oliver Tambo dan Walter Sisulu membentuk identitas dirinya sebagai pemimpin perlawanan yang tegas tapi humanis. Dan yang ketiga, pengalaman di penjara atau Robben Island. Interaksi dengan tahanan politik lain dan para sipir memberikan Mandela perspektif baru tentang empati, kesabaran, dan strategi komunikasi damai. Dan yang terakhir adalah peran di masyarakat pasca penjara. Interaksi dengan masyarakat internasional dan bangsa Afrika Selatan memperkuat citra dirinya sebagai simbol rekonsiliasi dan perdamaian. Next. Dan selanjutnya ada faktor budaya Nelson Mandela dalam self-concept. Faktor budaya sangat mempengaruhi bagaimana Nelson Mandela membentuk identitas dan konsep dirinya. Berikut beberapa aspek penting. Yang pertama adalah budaya Hosa dan nilai Ubuntu. Mandela lahir dalam budaya Hosa yang menjunjung tinggi Ubuntu. Filosofi Mandela lahir dalam filosofi Afrika yang menekankan pada kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan. Dan poin yang kedua adalah tradisi dan kepemimpinan lokal. Dari kecil, Mandela dididik dalam sistem tradisional suku yang mengajarkan tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang bijak. Dan poin yang ketiga, pendidikan kolonial dan nilai barat. Meskipun berakar pada budaya lokal, Mandela juga terpapar pada pendidikan barat yang memberikan pemahaman universal tentang hak asasi manusia. Dan poin terakhir adalah pengaruh multikultural di Afrika Selatan. Keanekaragaman budaya di negaranya membentuk Mandela menjadi tokoh inklusif, toleran, dan adaptif terhadap berbagai latar belakang.
Sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.